selama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Trabas. Tanya jawab seputar PBAK IAI Ensas dengan tema Terbinanya Mahasiswa Islam Menjadi Insan Ulil Albab yang turut menanamkan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2021-2022. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti proses PBAK ini dari awal hingga akhir dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Sehingga teman-teman semua bisa mengambil hikmah serta nilai-nilai baik yang kami berharap mungkin kedepannya bisa berguna untuk teman-teman semua nantinya. Menyinggung tema yang tadi saya sudah sebutkan tentang PBAK tahun 2021 ini, kita akan membahas bersama dua orang rekan saya yang sudah hadir pada hari ini. Luar biasa sekali. Beliau berdua sudah berusaha untuk meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dan rekan-rekan semua di podcast kita kali ini. Kita akan menggali beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas dengan tema yang sudah dibuat untuk tahun 2021 ini. Pengenalan budaya akademik kemahasiswaan tahun 2021 ini mengusung tema yang sangat memberikan makna yang sangat luar biasa sekali menurut saya, karena memang di balik tema dari PBAK itu sendiri terdapat harapan-harapan yang nantinya sangat-sangat berharap untuk bisa diwujudkan di kedepannya nanti. Kemudian pertama-tama mungkin kita akan buka dengan perkenalan dulu dengan tamu kita ya, rekan-rekan saya yang sudah hadir pada hari ini. Karena memang kalau sudah kenal kita akan lebih enak untuk ngobrol nantinya, karena memang kita akan membahas banyak hal lagi nanti. Jadi mungkin pertama bisa perkenalan dulu dari rekan yang di sebelah saya, tepat di sebelah saya yang sekarang mungkin kamera bisa langsung menyorot ya wajah kakak rekan di samping saya ini. Teman-teman bisa panggil kakak karena memang kebetulan beliau sudah mahasiswa lama ya. Sudah semester 5 ya kak ya. Oke, boleh perkenalan kak? Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Okta Renaldi, merupakan salah satu mahasiswa dari bimbingan konseling Islam angkatan tahun 2019, semester untuk sekarang semester 5. Oh ya, sudah semester 5 ya, sama sebetulnya kita bertiga sama-sama semester 5, jadi sudah lumayan lama berkecimpung di dunia ya perguruan tinggi gitu ya, kemahasiswaan. Selanjutnya mungkin kakak boleh ambil mic-nya, kita perkenalan dulu, silahkan. Terima kasih kakak. Sama-sama. Baiklah, perkenalkan nama saya Randy Hadiansah dari Belinyu. Sekarang di semester 5, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Mungkin itu saja kak. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, kok yang datang tuh kenapa mereka berdua? Sebenarnya mereka ini apa, sebagai apa gitu ya? Mungkin ada yang penasaran. Kakak berdua ini mengambil peran sebagai apa dalam PBAK tahun 2021 ini? Mungkin boleh kak, dari Kak Okta dulu. Oke, terima kasih. Lagi-lagi dan terima kasih. Untuk PBAK ataupun pengenalan budaya akademik kemahasiswaan di tahun 2021. Alhamdulillah untuk saat ini saya diberikan amanah ataupun diberikan tanggung jawab sebagai koordinator daripada fasilitator untuk kegiatan PBAK di tahun 2021. Kemudian Kak Randy sebagai apa? Saya sendiri sih diamanahkan menjadi wakil fasilitator, membantu rekan saya dalam menjalankan makna dari fasilitator tersebut. Oke, jadi sejatinya mereka berdua ini merupakan sejoli yang ditakdirkan sebagai partner kerja untuk PBAK tahun 2021 ini. Jadi itulah alasan mengapa beliau berdua ini bisa hadir di sini, karena memang beliau orang yang lumayan berpengaruh dalam proses berlangsungnya PBAK 2021. Pertama-tama mungkin saya mau bertanya dulu ya, karena memang
kebetulan saya juga belum terlibat dalam kepengurusan inti untuk PBAK tahun 2021 ini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih. Kira-kira gimana sih Kak proses untuk bisa masuk ke dalam susunan panitia PBAK itu sendiri? Mungkin ada nantinya teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru yang berminat nanti, wah kayaknya seru nih jadi panitia, bisa ketemu sama mahasiswa baru, terus bisa ya sama-sama bekerja di kampus, terus sama-sama mengkoordinir acara supaya berjalan lancar. Itu kira-kira apakah ada standar tertentu untuk itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab Kak. Terserah mau dijawab sama siapa. Oke, izinkan saya untuk menjawab lagi-lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan yang saya rasa sangatlah penting bagi kawan-kawan, terkhususnya kawan-kawan mahasiswa baru mengetahui hal ini. Untuk struktur kepanitiaan, pada dasarnya itu telah ditentukan di Dirjen Pendis nomor 4962 tentang tentang PBAK gitu. Baik itu dari teknis pelaksanaan ataupun seleksi dari kepanitiaan, itu sudah diatur di dalamnya. Oh, jadi sebelumnya memang sudah dipilih dan diseleksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada begitu ya. Kemudian kira-kira menurut Kakak ya sebagai kedua orang yang saling berkesinambungan dalam menjalankan tugas dalam struktur kepanitiaan di PBAK ini, kira-kira apakah ada kendala tertentu atau bagaimana selama berjalannya persiapan ya, sudah mungkin sekitar 1 bulan persiapan untuk PBAK tahun 2021 ini, karena mengingat memang kondisi kita sekarang yang apa-apa serba virtual, kemudian PBAK kita juga online begitu. Apakah ada kendala begitu? Kemudian kira-kira apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko miss seperti itu? Kira-kira apa saja? Oke, mungkin sih kalau terkait kendala sih banyak ya kan, dikarenakan sekarang masalah online. Pada sekarang kan masa pandemi, nggak bisa mengadakan PBAK offline, dan sekarang ini kan di online kan seluruhnya, dari SD sampai perguruan tinggi mengadakan sistem online. Jadi kendalanya sih banyak sih terkait di teknis. Persiapan virtual tour itu berkeliling kampus untuk recording seluruh pemimpin kampus dalam virtual tour yang akan dijelajah oleh mahasiswa baru. Oke, jadi memang banyak sekali kendala memang mengingat keadaan sekarang yang online. Nah, terus juga mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya nih Kak, kepada Kak Okta mungkin ya. Kenapa sih Kak kami harus online, kenapa nggak offline aja gitu, biar kita lebih enak ngobrol, bisa ketemu secara langsung gitu kan, ibaratnya bisa melihat bentuk asli kakak-kakaknya tuh gimana, apakah ada yang ya bisa dibilang lebih aslinya lebih putih atau entah seperti apa begitu bentuknya. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang risih karena memang mungkin ada terkendala sinyal atau apa gitu kan karena memang online. Nah, kira-kira apa alasan yang memang menjadikan kita tuh tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka secara langsung? Untuk PBAK online ataupun offline ya, pada bulan Juli tahun 2021 itu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu telah melakukan kunjungan kepada pihak Satgas Covid Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanyakan terkait teknis pelaksanaan ingin diadakan PBAK itu secara offline. Nah, kemudian daripada pihak Satgas Covid ini mengizinkan kepada pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk melaksanakan PBAK secara offline dengan catatan melihat situasi dan kondisi daripada wilayah tersebut. Namun hal ini sangatlah disayangkan. Tapi jikalau kita berkeluh kesah dengan keadaan ataupun situasi dan kondisi dengan adanya online ataupun offline, ini kan bukan menjadi suatu tantangan bagi kehidupan terkhususnya manusia. Yang mana dalam hal ini kita selaku mahasiswa terkhususnya itu diberikan ruang untuk beradaptasi
untuk melek terhadap teknologi. Betul sekali. Saya sangat setuju sih ya, karena memang kondisi sekarang yang ada ya, kurang lebih sudah 2 tahun kita menjalani apa-apa yang serba online, kemudian sulit untuk bertemu secara langsung. Itu memang sangat membuat kita yang sebelumnya itu jadi apa-apa serba mudah, sekarang harus dengan cepat bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, itu juga menjadi pelajaran untuk teman-teman semua yang saat ini sedang mungkin mengeluh karena jaringan jelek atau mungkin terkendala kuota dan lain-lain. Kita itu memang dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada, dan itu tidak sembarangan ditentukan kita itu mau online atau offline gitu ya Kak ya. Nggak sembarangan juga, karena memang mengingat kondisi yang ada sekarang dan kita ingin meminimalisir resiko tertularnya COVID-19 begitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang saya rasa memang banyak teman-teman yang kurang informasi karena kondisinya online sekarang ya Kak ya. Sehingga teman-teman mungkin ada yang menganggap kayak, wah, PBAK itu nggak penting atau apa gitu. Mungkin karena memang ada sebagian orang yang kurang informasi karena apa-apa serba online. Nah, kira-kira menurut Kakak, bagaimana sih cara menjelaskan bahwa PBAK itu sebenarnya penting loh? Sepenting apa PBAK itu? Mungkin boleh dijelaskan. Oke. Jadi PBAK ini kan merupakan dalam artian ataupun kepanjangannya itu pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Dalam hal ini wajib terlaksana ataupun wajib mengikuti bagi seluruh mahasiswa baru terkhususnya untuk mengikuti agenda, acara sampai dengan selesai. Karena sertifikat daripada PBAK ini sangat penting bagi mahasiswa untuk melakukan ujian pada akhir nanti di tingkat semester akhir gitu. Karena begini logikanya. Logikanya kita mau masuk harus ikut PBAK, dan kemudian di akhir kita harus punya sertifikat itu untuk menentukan syarat kelulusan. Oke, Gitu. jadi ibaratnya sebagai pemula untuk pengakhir begitu ya. Jadi teman-teman bisa dengar penjelasan dari Koakta, memang PBAK itu bukan hanya sekedar teman-teman mendapat bekal awal dunia perkuliahan, tapi tentunya di situ juga nanti bisa dapat sertifikat yang penting sekali untuk teman-teman nantinya jika ingin mengakhiri studi di kampus IAIN SAS Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung ini. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke topik utama ya, yang itu tentang bedah tema. Tema PBAK yang luar biasa sekali, mungkin bisa teman-teman baca di belakang ya, itu sudah tertulis tema dari PBAK tahun 2021 ini. Menurut Kakak, kira-kira apa pesan yang tersurat dalam tema PBAK tahun 2021 ini? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk tema daripada PBAK di tahun 2021, terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab yang turut mengamalkan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan. Dalam hal ini, tema daripada PBAK tahun 2021 memiliki dua prasa utama. Prasa pertama yaitu tentang membina daripada mahasiswa untuk menjadi insan ulil albab. Yang mana insan ulil albab ini saya mengingat sedikit dari perkataan revolusioner dari Iran, yaitu Dr. Ali Shariati. Beliau menulis di dalam bukunya Ideologi Kaum Intelektual bahwasannya insan ulil albab ini merupakan manusia-manusia yang berpikir, sehingga hal ini sangat penting terkhususnya bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan dari apa hasil daripada tema prasa yang pertama. Kemudian dimasuk kepada prasa kedua tentang mengamalkan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan. Mengamalkan nilai-nilai keislaman yang dalam artian kita ini kan berada di bawah naungan keagamaan, Menteri Agama, sehingga hal ini juga berpengaruh bagi mahasiswa, terkhususnya mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, untuk menanamkan ataupun mengamalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kemudian untuk nilai-nilai keindonesiaannya, nilai-nilai keindonesiaan di dalam instruksi daripada Dirjen untuk melaksanakan kegiatan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan, di situ telah terdapat materi inti
yaitu tentang wawasan kebangsaan. Sehingga hal ini bisa kita simpulkan daripada mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru, untuk bisa mengamalkan ataupun menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Oke, jadi memang luar biasa sekali makna yang tersurat dari tema PBAK tahun 2021 ini. Begitu banyak harapan-harapan yang mungkin kedepannya insya Allah bisa terrealisasikan oleh kita semua ya, baik kami sebagai panitia atau sebagai mentor dan juga pihak dosen-dosen, agar teman-teman, rekan-rekan mahasiswa baru itu bisa mengambil hikmah nilai-nilai baik dari tema PBAK 2021 ini. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan kedua mengenai sistem dari proses acara PBAK 2021 ini. Kemudian mungkin boleh untuk Kak Randy dijawab selaku rekan dari ibaratnya wakil lah begitu ya. Nah, kira-kira mungkin ada yang bingung nih karena memang sistemnya kan online, jadi mungkin via Google Meet atau via Zoom, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, Kak ngakses webnya gimana, Kak ngakses ininya gimana, sistem acaranya gimana gitu. Mungkin masih ada yang bingung, mungkin boleh Kakak jelaskan sedikit yang Kakak tahu gitu. Ya, baiklah, berbicara terkait sistem ya kan ya. Di masa sekarang ini pandemi sedang merajalela ya kan. Mengakibatkan seluruh sektor pendidikan dari mulai SD maupun perguruan tinggi melaksanakan online. Dalam pengadaan PBAK online pada tahun ini, IAIN Syekh Abdul Rahman Shiddiq Bangka Belitung memiliki 3 sistem ya. Yang pertama melalui virtual tour, yang dimana dalam virtual tour ini seluruh tempat dari awal masuk gerbang sampai ke ruangan akhir di IAIN ini di recording dan difoto menggunakan kamera 360. Jadi terlihat jelas sudut-sudutnya, mau baik itu ruangan ya. Dan kedua ini menggunakan sistem Zoom yang dimana mahasiswa masuk melalui link Zoom yang telah disiapkan oleh panitia, dan mahasiswa mengikuti PBAK melalui Zoom. Dan terakhir ini menggunakan YouTube, yang dimana ini dalam virtual tour itu kan tersedia video-video yang harus ditonton dan wajib ditonton oleh mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2021 menonton video, dan dimana kalau nggak ditonton di virtual tour bisa diakses melalui YouTube di channel IAIN Bubble. Ya, itu lumayan lengkap sekali informasi dari Kak Randy ya mengenai sistem atau juknis acara kita PBAK tahun 2021 ini. Yang pertama itu mengenai virtual tour ya Kak, yang bisa saya tangkap tadi. Virtual tour ini jadi seperti jalan-jalan di kampus tapi online. Ibaratnya teman-teman seperti sedang berada di kampus tapi melalui video yang bisa diakses melalui web atau melalui YouTube. Untuk YouTube mungkin bisa lebih mudah ya, teman-teman bisa langsung akses saja di YouTube IAIN SAS Bubble. Itu sudah ada nanti video virtual tour kampus IAIN SAS Abdul Rahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, kemudian yang kedua itu ada apa lagi Kak tadi? Selanjutnya ada apa tadi? Zoom ya, melalui Zoom. Zoom. Nah, untuk via Zoom itu seperti diskusi biasa, mungkin nanti akan dipandu oleh mentor-mentornya, kemudian juga Kak Okta dan Kak Randy mungkin akan mengawasi juga sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir itu ada ya melalui kanal YouTube tadi ya, melalui kanal YouTube karena memang lebih mudah diakses memang di YouTube ya. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung untuk apa-apa saja yang masih mungkin kurang mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa bertanya di kesempatan lain ya selain di podcast ini, karena memang sayang sekali untuk di podcast ini, di bincang-bincang kali ini kita terbatasi oleh waktu, jadi kita tidak bisa berbincang lebih lama lagi ya. Mungkin untuk sebelum penutup kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata untuk mahasiswa-mahasiswi baru dari Kak Okta dan Kak Randy sebagai fasilitator serta ketua fasilitator serta wakil. Mungkin bisa. Oke.
Untuk closing statement ya. Closing statement. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dan semangat untuk berproses dan melewati PBAK tahun 2021 terkhususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi baru di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Ada satu kata yang bertransformasi dari siswa menjadi mahasiswa. Satu kata megah yang telah disandarkan kepada pundak kalian. Satu kata sehingga hal ini menjadi tanggung jawab besar terkhususnya untuk mahasiswa baru. Untuk yang pada awalnya bermalas-malasan untuk membaca buku. Marilah kita sama-sama untuk membaca buku. Dan ketika menjadi siswa, kalian bermalas-malasan untuk berorganisasi, maka sudah selayaknya dan sewajibnya kalian untuk berorganisasi. Karena berbicara tentang mahasiswa, bukan berbicara tentang apa yang bisa kita dapatkan. Tapi berbicara tentang mahasiswa adalah berbicara tentang apa yang kita bisa perbuat untuk melakukan sedikit kebermanfaatan bagi para umat dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya, hidup mahasiswa ya, begitu jargonnya kalau sudah jadi mahasiswa ya. Nah, kemudian dari Kak Randy mungkin ada kata-kata yang ingin diucapkan sebelum kita tutup podcastnya? Ya, mungkin dari saya sih selamat dan semangat menempuh bangku perkuliahan. Sebelum menempuh bangku perkuliahan harus mengikuti PBAK yang selama diadakan 3 hari ya kan. Semangat, jangan pantang menyerah. Kita semua di sini berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan PBAK. Mungkin itu aja Kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Okta dan Kak Randy yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir berbincang-bincang bersama saya dan rekan-rekan semua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah baik dari podcast yang telah kita lakukan pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi insan-insan yang lebih bermanfaat lagi ke depannya, bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Langsung saja kita tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.